Israel punya Iron Dome, Indonesia andalkan NASAMS yang tak kalah canggih. Ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, keseimbangan adalah profesionalitas. Berani, benar, dan berhasil. Komando! 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 Pertempuran Israel dan pejuang Palestina di jalur Gaza memberikan pemahaman baru mengenai seluk-beluk persenjataan, termasuk sistem pertahanan untuk menangkal serangan. Serangan udara Zionis Israel ini menyasar anak-anak Gaza, menyasar pemukiman warga dan sipil. Bahkan tidak hanya serangan udara, namun tank-tank baja sudah sangat intens dan masif juga melakukan serangan dari wilayah perbatasan Gaza bagian timur. Dalam pertempuran selama 11 hari, ribuan roket dari jalur Gaza menghujani berbagai wilayah Israel, bahkan sampai Tel Aviv, kota perdagangan utama. Pertahanan udara Israel yang dikenal canggih pun masih kebobolan. Sistem pertahanan Iron Dome yang menggunakan rudal Tamir kewalahan tak bisa merontokkan semua roket para pejuang Hamas dan Jihad Islam. Komparasi data menunjukkan secara militer Israel jauh lebih kuat, bahkan digadang-gadang terkuat di kawasan Timur Tengah. Persenjataan yang digunakan Hamas untuk menggempur dan memborbardir pertahanan Iron Dome Israel. Wah, roket-roket rudal-rudal Hamas sudah berhasil menembus Iron Dome yang dimiliki oleh Zionis Israel. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apa sistem pertahanan udara yang dimiliki TNI dan bagaimana kemampuannya? Dikutip dari situs web Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, deteksi dan identifikasi terhadap ancaman udara dimainkan oleh Radar Pertahanan Udara atau HANUD, Kohanudnas yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adapun operasi militer perang itu sendiri meliputi adalah operasi PPRC TNI untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah NKRI dan operasi siaga tempur laut untuk mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di wilayah yurisdiksi nasional, dan operasi Ambalat untuk mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di perairan Ambalat, serta operasi pertahanan udara nasional untuk mencegah pelanggaran wilayah udara nasional. Patroli terkoordinasi, pengamanan pulau terluar, pengamanan perbatasan laut, pengamanan perbatasan darat, patroli udara maritim, pengamanan objek vital nasional, pengamanan presiden dan wakil presiden, pengamanan ALKI, dan pengamanan daerah rawan. Bercerita ke belakang pada 1960-an, TNI Angkatan Udara atau AU pernah dipersenjatai dengan rudal SAM-75 buatan Uni Soviet. Saat itu alutsista tersebut dipersiapkan untuk mendukung rencana operasi Trikora. Rudal SAM-75 bahkan membuat negara-negara tetangga segan sehingga Indonesia mendapat julukan Macan Asia. Hal ini karena SAM-75 memiliki efek deteren yang tinggi dan terbukti andal dalam menghancurkan berbagai sasaran udara. Namun SAM-75 dinonaktifkan pada awal 1980-an setelah memayungi langit Nusantara selama 20 tahun. Sejak itu TNI terus berbenah memperbarui sistem dan perangkat pertahanan udara seiring perkembangan yang juga terjadi di negara lain, terutama kawasan. TNI AU membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai penindak ancaman udara jarak menengah. TNI AU pun menambahkan NASAM, National Advanced Surface to Air Missile System, buatan Norwegia sebagai pengganti SAM-75. NASAM merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target.
Kemampuan NASA mengeliminasi sasaran di udara meliputi rudal jelajah, rudal udara darat, jet tempur, pesawat pengebom, pesawat tanpa awak, dan helikopter. Bunyi pernyataan. NASAM didesain untuk memberikan pelindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini juga mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target serta jammer yang bisa mengganggu operasional. Berdasarkan laporan Asia Pacific Defense Journal, baterai yang terdiri dari satu perangkat NASAM diantaranya digunakan untuk mempertahankan fasilitas pemerintah, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem ini menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah Raytheon AIM-120 Ambram, serupa dengan yang digunakan jet tempur F-16C atau D Fighting Falcon milik TNI AU. Gempur Palestina dengan senjata canggih, kekuatan Israel masih kalah jauh dengan Indonesia. Aksi brutal Zionis Israel terhadap bangsa Palestina terus berlanjut. Ratusan warga Palestina tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan dari jet-jet tempur pasukan Zionis. Sementara kelompok Hamas terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Bak gajah melawan semut, kekuatan kelompok Hamas jauh tertinggal dengan mesin-mesin tempur Israel yang dilengkapi tank Merkava dan jet tempur siluman generasi kelima F-35 Lightning II. Mengutip situs data statistik militer dunia, Global Firepower tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.675.475 orang. Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara Zionis ini mempunyai 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur. Sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus serta 48 helikopter serbu. Alat tempur darat Israel juga bukan main-main, yakni 1.650 tank, 7.500 kendaraan tempur, 650 artileri, serta 100 pelontar roket. Namun apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat, persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli. Sementara itu, Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat 16 kekuatan militer dunia atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer aktif dengan 400.000 personel aktif. Di udara, TNI memiliki 458 pesawat udara dengan diantaranya 79 pesawat tempur, sebanyak 17 pesawat udara untuk misi khusus serta 188 helikopter. Indonesia juga memiliki 332 tank dan 1.430 kendaraan tempur, 153 artileri, dan 63 pelontar roket. Sedangkan kekuatan armada laut masih kata Global Firepower. Indonesia memiliki 282 unit, yakni diantaranya 24 kapal korvet, 7 kapal frigate, 4 kapal selam, 179 kapal patroli. Negara Zionis itu memiliki sumber daya alias modal untuk memerangi Palestina yang tak terhingga. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber yang didapat Okezon, ternyata Israel didukung beberapa perusahaan besar berskala dunia. Berikut perusahaan internasional penyokong dana Israel untuk menggempur Gaza. Yang pertama, Motorola Solution Inc. Motorola Solution Inc. adalah penyedia peralatan komunikasi dan telekomunikasi data Amerika yang menggantikan Motorola Inc. Perusahaan ini diduga menyediakan smartphone transkripsi yang digunakan militer Israel untuk mengerahkan tentara. Yang kedua, Caterpillar Inc. Perusahaan asal Amerika yang merancang, mengembangkan, merekayasa, memproduksi, memasarkan, dan menjual permesinan, mesin produk keuangan, dan asuransi. Caterpillar dikenal memasok bulldozer kepada Israel untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di Gaza. Perusahaan ini terkenal karena penyebaran peralatan Israel untuk memperkuat penghalang militer serta meratakan lahan pertanian Palestina.
Yang ketiga, Combin System INC. Combin System INC adalah perusahaan yang berbasis di AS yang mengkhususkan diri dalam pembuatan peralatan militer dan polisi seperti tabung gas air mata, granat flash, amunisi. Perusahaan ini memasok persenjataan ringan dan peralatan keamanan seperti gas air mata dan granat kepada pemerintahan-pemerintahan yang represif. Yang keempat, Sabra Dipping Company LLC. Perusahaan ini berkedudukan di Amerika Serikat. Sabra Dipping Company memproduksi produk makanan termasuk humus dan guacamole. Perusahaan ini menyumbangkan paket makanan kepada Brigade Golani milik tentara Israel di Gaza. Yang kelima, Monsanto. Israel menyemprotkan zat beracun glyphosate yang terkenal berbahaya buatan Monsanto, anak perusahaan Bayer. Penyemprotan zat beracun tersebut dilakukan di ladang Palestina di perbatasan pagar militer Israel dengan Gaza.